Ya, pada malam hari ini kita akan mendiskusikan ada dua bagian di dalam kitab Yesaya pasal yang ketiga sampai Yesaya pasal yang keempat ayat yang keenam. Saya mengajak kita semua untuk membuka bagian Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang keenam pasal 4. Dari pasal 3 sampai pasal 4 kurang lebih kita bisa mendapat gambaran karena Lembaga Alkitab Indonesia telah membagi kurang lebih ada tiga perikop di sana. Yang pertama, hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Perikop yang kedua, hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Dan perikop yang ketiga berbicara tentang Yerusalem disucikan dan dilindungi. Ini yang kemudian akan menjadi diskusi kita dari pasal 3 sampai pasal yang keempat pada malam hari ini. Ya, tanpa berpanjang-panjang lebar, saya serahkan kepada Pak Ucok yang nantinya akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang telah menggali firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Silahkan Pak Ucok waktu dan kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih, Nobel. Terima kasih juga untuk tim pembinaan yang berikan kesempatan kepada saya untuk bukan memimpin ya, sharing firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 3 sampai dengan 4. Eh, saya sadar betul waktu yang disediakan hanya 15 menit, sedangkan slide presentasi lumayan banyak ya. Jadi mungkin agak sedikit dipercepat untuk memenuhi ekspektasi 15 menit tadi ya. Jadi kalau boleh, langsung saja kita ke slide nomor 3. Siapa ya operatornya ya? Oke, baik, terima kasih. Eh, di pembahasan kali ini saya mengambil sumbernya dari Alkitab LAI terjemahan edisi yang terjemahan kedua. Jadi agak sedikit berbeda tadi dari apa yang sudah kita bacakan bersama-sama. Jadi di pembahasan kali ini saya mencoba membagikan apa yang saya dapat dari eh, pembacaan saya. Jadi saya akan membagikan sedikit apa yang sudah saya dapat. Nah, kita mulai dari Yesaya 3 ayat 1 sampai 3. Ini saya gabung karena saya pikir memiliki kesamaan makna. Jadi saya integrasikan saja. Jadi dari ayat 1 sampai 3 itu berbicara tentang bagaimana Allah akan mencabut persediaan makanan dan minuman yang berarti menandakan adanya kehancuran ekonomi di suatu bangsa tersebut. Orang-orang bijak seperti hakim, nabi, dan tua-tua akan diambil. Ini menandakan apa? Ini menandakan adanya krisis kepemimpinan di suatu bangsa tersebut. Nah, dosa suatu bangsa dapat membawa kepada kehancuran, termasuk kepada hilangnya orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang bijaksana. Tuhan berdaulat atas adanya pemimpin dan kesejahteraan suatu bangsa. Jika suatu bangsa menolak Tuhan, Tuhan bisa saja mencabut berkatnya yang akan menyebabkan kehancuran atau kemunduran suatu bangsa. Itu yang saya dapat. Kemudian lanjut ke slide berikutnya dari ayat 4 sampai dengan 7. Dari ayat 4 sampai 7 ini berbicara tentang pemimpin yang tidak kompeten yang mengakibatkan adanya kekacauan sosial di tengah-tengah bangsa tersebut. Bagaimana Tuhan membiarkan bangsa itu dipimpin oleh orang yang tidak memiliki hikmat dan pengalaman sehingga terjadi kekacauan sosial. Saya katakan seperti itu karena tidak ada orang yang layak memimpin bangsa tersebut. Kemudian adanya orang-orang yang menolak untuk mengambil tanggung jawab dan lebih memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari dosa yang membuat hilangnya kepemimpinan yang berintegritas dan orang-orang bijaksana dari tengah-tengah bangsa tersebut digantikan dengan kekacauan tadi atau anarkisme dan adanya ketidakadilan di tengah-tengah umat. Ini mencerminkan prinsip-prinsip Allah yang memberi manusia apa yang mereka inginkan sebagai bentuk hukuman. Kita bisa bandingkan dari 1 Samuel 8 ayat 7 sampai 9 ketika Israel meminta raja. Kemudian selanjutnya dari ayat sampai 9, Yesaya 3 ayat 8 sampai 9 ini berbicara tentang kesombongan dan dosa satu bangsa. Kita bisa lihat dari ayat tersebut dikatakan bahwa
eh, dosa-dosa bangsa Yehuda itu sangat jelas terlihat. Di sini bisa kita lihat bahwa mereka membiarkan dosanya tidak ada lagi yang disembunyikan. Artinya apa? Artinya mereka tidak malu atas dosa mereka gitu. Seperti layaknya orang-orang Sodom yang dengan bangga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian dari ayat 10 sampai 12 ini berbicara tentang adanya orang-orang benar. Slide berikutnya. Orang-orang benar dengan orang-orang jahat di tengah-tengah bangsa tersebut. Nah, di situ dikatakan bahwa katakanlah kepada orang benar, sungguh baik keadaan mereka kelak, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Ini artinya bahwa Tuhan akan tetap memberkati orang-orang benar di tengah-tengah penghakimannya. Namun, di sisi lain, orang-orang fasik akan mengalami kebinasaan akibat dari perbuatannya dan juga hukuman dari Tuhan. Nah, ketika pemimpin gagal menegakkan keadilan, yang akan menderita yang paling utama adalah rakyat itu sendiri. Uh, Kemudian di ayat berikutnya, ayat 13 sampai 15, di sini berbicara tentang Tuhan menghakimi para pemimpin yang menindas rakyat. Kita bisa lihat di sini dari kata-kata para tua-tua dan pemimpin-pemimpin umatnya. Ini merujuk kepada orang-orang yang memiliki otoritas di dalam masyarakat. Kemudian memakan habis kebun anggur. Ini menurut saya adalah sebuah metafora akan adanya eksploitasi terhadap rakyat kecil. Kemudian barang rampasan dari orang tertindas. Ini menunjukkan bahwa para pemimpin itu hidup dalam kemewahan yang mereka dapatkan dari hasil ketidakadilan atau hasil rampokan ya terhadap kaum lemah gitu ya. Kemudian uh, di ayat ini juga dikatakan bahwa Tuhan bertanya, apa hakmu menyiksa umatku? Ini menunjukkan bahwa ketidakadilan terhadap orang miskin itu adalah dosa besar di mata Tuhan. Dan juga ada kalimat melumatkan wajah orang tertindas yang merupakan gambaran dari sorry yang menggambarkan adanya ketidakadilan sosial yang sangat ekstrim, di mana orang-orang miskin benar-benar ditindas tanpa adanya belas kasihan. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 16 sampai 17, di sini Tuhan berbicara tentang penghakimannya atau kecamannya terhadap perempuan-perempuan Sion yang sangat congkak. Ini sebenarnya selaras dengan apa yang ada di Amsal 16 ayat 5 dan juga di Yakobus 4 ayat 6. Di Amsal 16 ayat 5 itu berkata bahwa setiap orang yang tinggi hati menjijikan bagi Tuhan, ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Kemudian di Yakobus 4 ayat 6, di situ berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi uh, ini menunjukkan bahwa memang Tuhan sangat murka gitu kepada apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Sion, terutama kepada kesombongannya, ke hidup mewahnya, kesenangan mereka akan kehidupan duniawi mereka gitu. Dan mereka juga hidup dalam keangkuhan yang nggak peduli sama sekali dengan integritas atau kemerosotan moral bangsa tersebut, sehingga Tuhan merendahkan mereka dengan memberikan hukuman yang sangat berat. Kemudian di ayat berikutnya dari ayat 18 sampai 23 ini sama juga sebenarnya masih terkait dengan penghakiman Tuhan atas kesombongan perempuan Sion. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mengambil segala harta benda dan kemauan mereka. Ini adalah bentuk penghakiman terhadap sifat materialisme mereka dan hidup yang hanya mengejar kenikmatan duniawi. Kemudian dari 24 sampai ayat 24 sampai 26 juga sama dengan topik yang sama, yaitu penghakiman atas kesombongan perempuan Sion. Di situ dikatakan bahwa kehidupan kehidupan mereka kehidupan mewah mereka itu berubah menjadi suatu kancuran ya. Sebagai ganti rempah harum akan tercium bau busuk gitu ya. Jadi Allah akan menggantikan keindahan mereka dengan kehinaan dan kehancuran. Nah, ini menggambarkan bagaimana Allah merendahkan orang yang tinggi hati, yang congkak tadi, dan mengingatkan bahwa kemewahan dunia tidak dapat menyelamatkan manusia dari murka Tuhan. Nah, kemudian di perikop berikutnya di pasal 4 ayat 1, ini penghakiman Tuhan atas kesombongan perempuan Sion ya. Di situ dikatakan ada 7 perempuan. Nah, 7 perempuan itu melambangkan jumlah perempuan yang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, menunjukkan adanya krisis sosial setelah peperangan. Karena di ayat sebelumnya, di ayat 25 dikatakan bahwa kaum priamu akan tewas oleh pedang dan pejuang-pejuangmu oleh perang gitu. Jadi
Jadi ada krisis sosial akibat peperangan di tengah-tengah bangsa tersebut. Kemudian dikatakan kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Ini menandakan adanya keputusasaan dari perempuan-perempuan ini. Karena dalam budaya Yahudi, seorang suami mempunyai kewajiban untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi istrinya. Itu bisa kita baca di Keluaran 21 ayat 10 ya. Asal namamu boleh kami pakai sebagai nama kami, hapuslah aib kami. Ini juga menandakan bahwa mereka ingin menikah sebenarnya hanya untuk menghapus aib mereka sebagai perempuan tidak bersuami, karena dalam konteks Yahudi kuno tidak menikah bisa dianggap sebagai suatu aib sosial juga. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 2 dikatakan di situ ada tunas. Pada hari itu tunas yang ditemukan Tuhan akan menjadi indah dan mulia. Istilah tunas sering digunakan untuk menunjuk kepada Mesias yang akan datang ya. Ini adalah nubuat mesianis tentang Yesus Kristus yang adalah tunas dari keturunan Daud. Bisa kita baca dari mulai perjanjian lama hingga di perjanjian baru di Wahyu 22 ayat 16b. Ada penggunaan kata tunas, yaitu seperti di contohnya di Yesaya 11 ayat 1 yang mengatakan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Kemudian dikatakan juga di Yeremia 23 ayat 5, sungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menemukan tunas yang adil bagi Daud. Dikatakan di Zakaria 3 ayat 8, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yaitu tunas itu. Dan di perjanjian lama di Zakaria 6 ayat 12 juga dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, lihat, inilah orang bernama Tunas. Dan di perjanjian baru di kitab Wahyu 22 ayat 16b, di situ kata-kata, akulah Tunas, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Jadi ini menandakan bahwa nubuatan yang menunjuk pada Mesias yang akan datang. Kemudian di ayat 3, di situ dikatakan bahwa orang yang tertinggal di Sion di Yerusalem akan disebut kudus. Ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa tidak semua orang akan diselamatkan, tapi hanya mereka yang sudah tertulis dalam kitab kehidupan, yang ditulis dalam di kekekalan dalam kitab kehidupan, yang akan tetap tinggal di Sion. Sisa umat ini adalah mereka yang dipilih oleh Allah dan disucikan setelah penghukuman besar. Ini mencerminkan doktrin pemilihan dalam teologi reform, bahwa Allah menyisakan umat pilihannya sesuai dengan anugerah kasih karunia-Nya yang bisa kita baca di Roma 11 ayat 5. Kemudian lanjut di Yesaya 4 ayat 4, uh, garis besarnya adalah ini menandakan penyucian setelah penyucian dengan semangat keadilan dan pemurnian. Jadi Tuhan tidak hanya menyelamatkan umat sisanya, tetapi juga menyucikan mereka. Noda darah di sini dikatakan merujuk pada penindasan, pembunuhan, dan ketidakadilan terjadi di Yerusalem akibat dosa pemimpinnya. Bisa kita baca di Yesaya 1 ayat 15 sampai 17. Tuhan menyucikan umatnya dengan semangat keadilan, artinya menegakkan hukumnya dengan benar. Tuhan juga memakai pemurnian yang seringkali digambarkan seperti api yang bakar dan memisahkan emas dari kotorannya. Bisa kita baca juga di Maleakhi 3 ayat 2-3. Ini menunjukkan bahwa pemulihan umat tidak terjadi dengan mudah, tetapi melalui proses yang sulit. Kemudian di Yesaya 4 ayat 5, kemuliaan dan perlindungan Tuhan atas umatnya. Di sini ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi umatnya, mirip dengan bagaimana tiang awan dan tiang api menyertai Israel di padang gurun. Bisa kita baca di Keluaran 13 ayat 21 sampai dengan 22. Ini menggambarkan adanya penyertaan hadirat Allah yang nyata yang akan menaungi umatnya setelah proses pemurnian tersebut. Kemuliaan Tuhan sebagai tudung berarti perlindungan dan naungan bagi umat pilihannya. Kemudian di ayat terakhir, Yesaya 4 ayat 6, yang berarti benteng yang kokoh bagi umatnya. Saya mengartikan seperti itu karena saya lihat sebagai pondok tempat bernaung di waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan serta persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Di sini Tuhan bukan hanya memberikan perlindungan spiritual, tapi juga menyediakan naungan dan tempat perlindungan. Bagi saya mungkin maknanya benteng, tapi mungkin bisa ada makna yang lain dari kalimat ini ya. Perlindungan yang aman bagi umatnya. Ini menggambarkan pemulihan yang sangat sempurna di mana umat Tuhan akan mengalami hadirat Tuhan, damai sejahtera, dan pemeliharaan sejati dari Tuhan. Kemudian yang menjadi bahan renungan kita adalah dari apa yang kita baca. Yang pertama adalah Allah berdaulat dalam penghakiman dan pemulihan. Tuhan mengizinkan kejatuhan Yahudi sebagai akibat dari dosa mereka, tetapi dia juga menjanjikan pemulihan melalui Mesias. Dosa membawa konsekuensi serius, kesombongan, ketidakadilan, dan pemberontakan terhadap Tuhan membawa kehancuran bagi individu dan bangsa. Kekudusan dan pertobatan adalah yang menyukakan hati Tuhan. Harapan hanya ada dalam Mesias. Tunas adalah Mesias yang akan menjadi kemuliaan bagi umatnya dan membawa perlindungan serta pemulihan sejati bagi umat Tuhan. Mungkin itu saja.
Dari saya, Nobel, terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharing yang boleh disampaikan oleh Pak Ucok dengan durasi waktu yang cukup singkat, namun uh, sudah banyak yang kemudian di-sharingkan melalui dua bagian uh, pembahasan kita pada malam hari ini. Dari pasal 3 sampai kemudian pasal 4 berbicara tentang bagaimana Nabi Yesaya menubuatkan tentang penghukuman, berbicara tentang Nabi Yesaya menubuatkan tentang kehancuran yang kemudian akan terjadi, lalu hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion dan yang sombong dan lain sebagainya, sampai kepada uh, karya tentang penyelamatan Allah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ya, eh, kita langsung saja masuk di dalam diskusi. Ya, kurang lebih 45 menit ke depan kita akan berdiskusi tentang bagian ini. Ya, hari ini cukup banyak dan cukup ramai. Mungkin banyak yang nantinya akan kita dapat dari sharing firman Tuhan selama 45 menit ke depan. Bagi Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan juga bagian dari firman Tuhan ini, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dari pembacaan ini yang susah dimengerti, ya silahkan kita mendiskusikannya di tempat ini, di sekarang ini, karena di dalamnya kita melihat ada banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang atau kata atau metafora-metafora yang kemudian dipakai di dalam pembacaan ini. Mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jika ada pertanyaan, silahkan kita berdiskusi selama 45 menit ke depan dimulai dari sekarang. Iya, masih terlalu sunyi ya untuk eh, baik, pembacaan yang kita baca pada saat ini mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang kemudian kita sharingkan di pasal 2 beberapa waktu sebelumnya. Masih juga berbicara tentang penghukuman, masih berbicara tentang dampak dari dosa yang kemudian dilakukan oleh umat pada waktu itu. Kita melihat terus bagaimana adanya uh, konsekuensi dari setiap apa yang kemudian dilakukan. Mungkin sampai sekarang pun kita uh, diingatkan kembali betapa kalau pada uh, masa itu, jika apa namanya, perbuatan tindakan yang kemudian menyeleweng dari apa yang Tuhan perintahkan selalu ada konsekuensinya, dan itu selalu nyata dibuktikan oleh Tuhan. Melalui pembacaan ini kita bisa melihat sama-sama bagaimana ketika umat Tuhan pada waktu itu melakukan tindakan yang kemudian jauh dari apa yang Tuhan inginkan, sehingga Tuhan harus menghukum umatnya. Ini berbicara juga tentang keadilan dan kasih yang kemudian Allah berikan kepada umatnya pada waktu itu. Ya, mungkin dari saudara Idi atau saudari Pamela, jika ada yang ingin di-sharingkan, atau teman-teman yang lain, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bapak Ibu yang ada di Zoom juga bisa untuk bertanya ataupun men-sharingkan. Ada ada Bu Lumongga, ada Pak Yandoko, ada Kak Susi, ada Kak Joli, ada Pak Patrick di sana. Mungkin bisa berbagi tentang apa yang uh, kita kita sharingkan pada malam hari ini, menyampaikan uh, firman Tuhan yang kita bahas dari Yesaya pasal 3 sampai kepada pasal 4 ayat yang ke-6. Silahkan buat teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Nobel udah diberikan kesempatan untuk kita men-sharingkan firman Tuhan ini, dan terima kasih Pak Ucok eh, untuk pemaparannya, di mana memang kebenaran ini disingkapkan ya di dalam kitab Yesaya akibat dosa yang begitu mengerikan. Dan kita tahu bahwa ketika manusia diciptakan oleh Allah begitu
luar biasa di Taman Eden, diberikan kepercayaan oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan, dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Allah dan ingin menjadi seperti Allah, ya digoda oleh iblis, ya menyebabkan manusia harus menanggung konsekuensi dari dosanya. Dan hal ini terus-menerus dilakukan ya. Manusia selalu melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan di kitab Yesaya ini tadi disingkapkan tentang bagaimana Yehuda dan Yerusalem dihukum oleh Tuhan akibat dosa yang mereka lakukan, bagaimana para pemimpin memperlakukan orang-orang yang lemah, orang-orang yang umat orang-orang miskin dengan tidak benar. Nah, dan saya tertarik di ayat 1 terlebih dahulu dikatakan, maka sesungguhnya Tuhan semesta alam. Nah, di sini satu kalimat yang mengatakan sesungguhnya Tuhan semesta alam. Ini menyatakan Allah adalah Allah yang menciptakan semesta. Dia adalah Tuhan, Dia adalah pencipta, Dia adalah pemilik, Dia adalah penguasa. Nah, manusia sebagai ciptaan ya melakukan apa yang mendukakan hati Sang Pencipta. Sang Pencipta menghendaki manusia hidup dengan benar, menuruti apa yang menjadi kebenaran firman-Nya, ya nubuat-nubuatan yang disampaikan oleh para nabi, tetapi umat Tuhan khususnya Yerusalem dan Yehuda justru melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Dan akibat dosa adalah konsekuensi, ya yaitu manusia dihukum oleh Allah. Nah, di sini yang sangat menyedihkan dikatakan Tuhan semesta alam menjauhkan dari Yerusalem, dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Jadi ada masalah. Masalahnya adalah umat Tuhan tidak lagi menjadikan Allah sebagai andalan hidup, sebagai sumber pengharapan, sebagai sumber kekuatan. Allah yang adalah Allah, tetapi manusia menggantikan Allah dengan apa yang ciptaan ya, yang mereka andalkan, yaitu ciptaan yang mereka andalkan. Nah, jadi apa yang ada di dunia itu yang mereka andalkan, kekuatan diri sendiri, kebanggaan diri sendiri, dan bahkan Tuhan angkat segala perwira, orang terpandang, penasehat, para sihir-sihir, ya dan orang-orang paham mantra. Manusia justru mencari andalannya kepada kekuatan yang ada yang sesungguhnya di luar Tuhan. Nah, ini Tuhan murka. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia adalah Tuhan semesta alam. Tuhan tidak ingin diduakan. Tuhan mau hati kita terpikat hanya untuk Tuhan. Jadi di sini pembelajaran berharga bagi saya adalah ya terus selanjutnya itu kesombongan karena manusia mengandalkan diri sendiri. Dan Tuhan sangat ya murka dan dengan sikap dan perbuatan manusia yang adalah ciptaan tetapi menduakan Tuhan dan tidak lagi menjadikan Tuhan itu sebagai yang maha kuasa, sumber kehidupan, sebagai yang diandalkan sumber kekuatan. Sehingga apa yang menjadi harapan manusia, andalan manusia itu Tuhan ambil semua. Ya, dia berharap kepada pahlawan, kepada orang perang, ya kepada tentara, kepada hakim yang tidak berpihak kepada Allah, bukan menyatakan apa yang menjadi kehendak Allah, kepada nabi, bahkan petenung tua-tua, Tuhan ambil semua ya dari manusia. Dan bahkan sumber makanan Tuhan buat manusia sampai serendah-rendahnya supaya manusia sadar dia harus kembali kepada Allah. Dan kabar sukacita di balik semua itu lagi-lagi Tuhan beranugerah ya, di saat Tuhan mau menghajar, mau menghancurkan umat Tuhan, mau mendidik umat Tuhan, dan Tuhan mau tetap menaruh belas kasih. Nah, di sini adalah ya tadi Nobel katakan keadilan dan kasih Tuhan dinyatakan.
Allah kita adalah Allah yang kasih, tapi Allah kita juga adalah Allah yang adil. Nah, keadilannya dinyatakan dengan Sang Tunas itu yang akan datang untuk menolong, untuk menaungi, untuk memberikan perlindungan dan penyertaan bagi umat Tuhan. Dan itu yang dinyatakan baik itu untuk itu berbicara tentang Yesus Kristus, orang pilihan Allah yang terus setia ya, dan di dalam kehidupan umat Tuhan juga ada sisa-sisa dari umat Allah yang setelah dibinasakan, ada sisa yang Tuhan mau selamatkan ya, yang sungguh-sungguh yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, di dalam kitab Yesaya ini mengingatkan kita betapa kita lemah, betapa kita cenderung untuk mengikuti keinginan daging ini, betapa kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan menjadi pembelajaran adalah harusnya kita hidup bergantung dan mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak mengandalkan kekuatan atau mengandalkan orang-orang hebat, mengandalkan apapun ya menurut kita itu lebih lebih daripada Allah. Karena apa yang di dunia ini segala sesuatu adalah fana. Nah, tidak bisa diandalkan, hanya Allah saja semesta alam yang dapat diandalkan. Terima kasih, demikian dari saya. Ya, terima kasih untuk Bu Nevi yang sudah boleh men-sharingkan tentang kebenaran firman Tuhan, yang kembali lagi mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita sebagai manusia harus kemudian hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, betapa pentingnya kita harus hidup senantiasa mengandalkan Tuhan ya, karena kita adalah manusia yang ciptaan Tuhan. Lalu di pasal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa jangan kemudian kita sebagai manusia mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan apa yang kemudian kita punya. Karena hal tersebut tidak ada apa-apanya ketimbang kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau ada yang mau ingin di-sharingkan, dipersilahkan. Ya, buat Bapak Ibu yang ada di Zoom, untuk Ibu Lumongga mungkin ada yang ingin di-sharingkan, Bu. Dipersilahkan. Selamat malam semuanya. Maaf tadi saya terlambat. Selamat malam, Bu. Suara saya kedengeran ya. Kedengaran, Bu? Saya nggak mau sharing, tapi saya mau bertanya. Banyak pertanyaan saya sebetulnya. Karena yang dibawakan oleh Pak Uci tadi sudah cukup lengkap, tapi ada beberapa yang jadi pertanyaan untuk saya. Kalau kita baca ayat-ayat terakhir dari pasal 3, itu kan menggambarkan perempuan Sion ya, nanti ada lanjutannya ke pasal 4. Ada yang gereja Tuhan itu kan adalah sering disamakan dengan pengantin Kristus ya. Ya enggak, kalau saya salah tolong dibetulkan. Jadi di sini perempuan Sion ada yang menyamakannya dengan lambang gereja, melambangkan gereja, karena kalau di situ kan dikatakan 7 perempuan Sion. Saya jadi berpikir apa ada hubungannya dengan 7 gereja yang di Wahyu 2:3. Situ kan juga mengenai 7 gereja. Kita ini kan bait Allah, itu kalau nggak salah di Korintus ada ya, bait Allah kita ini adalah pengantin Kristus. Dan di ayat-ayat terakhir dari pasal 3 ini digambarkan perempuan Sion itu sangat menekankan penampilan, pakai bedak, pakai cadar, pakai segala macam. Sedangkan Allah biasanya adalah melihat hati. Dia tidak melihat penampilan luar, itu selalu dia tekankan. Kita bisa baca di 1 Samuel 16 ayat 7. Jadi saya pikir kalau gereja-gereja yang terlalu menunjukkan penampilan luar yang wah-wah, sementara
keadaan umatnya tidak sesuai dengan firman Kristus, itu barangkali harus mulai introspeksi, termasuk kita-kita ini. Apakah kita sudah memperlihatkan buah yang manis? Kan beberapa pasal yang lalu, beberapa minggu selalu ditekankan mengenai buah eh, buah apa namanya, pohon anggur, kebun harus menghasilkan buah yang manis, ya. Itu yang mau saya tanyakan, apakah memang ini sebutan mengenai 7 perempuan Sion itu ada relevansinya dengan 7 gereja yang ada di Wahyu 2 dan 3. Dan karena kalau kita sebagai gereja selalu hanya menampilkan penampilan luar, tidak ke dalam, sampai nanti satu saat di pasal 4 kan dikatakan ada saatnya di mana gereja-gereja tidak bisa lagi menemukan jawaban mengenai apa yang seharusnya mereka ketahui, karena terlalu tergantung dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka pada waktu itu mereka beralih pada satu laki-laki, dengan saya memahaminya barangkali maksudnya adalah bergantung kepada Kristus untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Itu aja yang menjadi pertanyaan saya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan 7 perempuan Sion tadi yang ditanyakan oleh Ibu Lumongga, mungkin dari Pak Ucok eh, ingin menjawab Pak, atau dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian juga bisa untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Lumongga tadi. Mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi juga kita selama beberapa menit ke depan. Ya, dipersilahkan. Ya, mungkin dari Pak Heri ada yang ingin disampaikan, Pak. Ya, terima kasih Nobel untuk kesempatan. Ada beberapa hal sih yang saya ingin sampaikan. Tadi juga menyambung sharing Bu Nevi ya. Eh, Mengenai pertanyaan Ibu Lumongga, itu mesti saya belum sampai ke sana sih penggalian bahwa apa ada hubungannya dengan 7 gereja yang dimaksud di Wahyu itu ya, oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Tetapi tadi Pak Ucok sudah menyampaikan bahwa keputusasaan karena hukuman Tuhan jatuh kepada mereka karena perempuan-perempuan berdosa ini. Tadi Bu Lomoga di pendahuluan sudah menjelaskan bahwa kontras sekali memang wanita-wanita tersebut kalau kita bandingkan dengan yang lain seperti Ruth, seperti Deborah, seperti Esther ya. Jadi Alkitab juga menegaskan kemolekan-kemolekan bukan kemolekan-kemolekan yang bersifat lahiria seperti itu. Di dalam perjanjian baru juga Rasul Paulus ya menasehati di Korintus ya bahwa wanita percaya itu harus eh, demikian rupa jangan memikat laki-laki di gereja atau di mana seperti itu, harus berhias dengan normal ya, jangan berlebihan seperti itu. Nah, dalam konteks Yesaya pasal
tadi ya, pasal 4 ya, ayat 1 ya, perempuan-perempuan tadi itu. Nah, itu mereka digambarkan glamor ya, dan mereka itu pesolek, coba memikat laki-laki dan lain sebagainya. Dan akan datang hukuman Tuhan, semuanya itu akan dijungkir balikan. Mereka tidak lagi kelihatan wangi, tetapi mereka bau seperti itu. Semua hukuman dari Tuhan. Bahkan tadi yang disinggung Pak Ucok tadi, saya kira itu menarik sekali, bagus sekali, bahwa mereka itu sampai seperti orang mengemis-ngemis untuk mendapatkan seorang suami. Pokoknya gue dikawinin aja deh, soal makan pakaian itu urusan belakang, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi kepada tradisi Yahudi, memang hina bagi mereka kalau sudah dicampakkan dan tidak dilirik oleh pria seperti itu. Mereka hidup dalam kesendirian sebagai wanita. Itu poin saya untuk pertanyaan Ibu Lomongga ya. Yang kedua yang saya ingin komentari sedikit, ini menjadi berkat buat saya yang luar biasa ketika saya membaca pasal 3, pasal 4 sampai 6 itu. Yang tadi Bu Nevi sudah menyinggung soal Tuhan semesta alam ya. Kalau kita perhatikan di ayat 4, ayat 12a, ini masih menyangkut perempuan tadi ya. Pak Ucok tadi katakan ini ada krisis kepemimpinan ya. Maka Tuhan di ayat 4 sama 12a ya saya hubungkan, maka Tuhan bisa memakai pemuda dan wanita juga untuk memimpin. Ini mengingatkan saya akan kepemimpinan Deborah di Hakim-Hakim ya, dengan bagaimana dia menantang Barak ya. Nah, jadi di akhir-akhir ini saya bersama dengan para pengurus gereja di grup itu sangat menggelitik saya bahwa sangat khawatir generasi akan datang bagaimana, siapa lagi yang akan menggantikan kita, yang akan turun sebagai penatua. Aduh, saya terus diingatkan Tuhan terus, ladang pelayanan itu punya Tuhan. Ya, kecuali ladang pelayanan itu kita buat-buat sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kehebatan kita sebagai manusia. Sekali lagi saya diingatkan bahwa ladang pelayanan itu milik Tuhan, maka Tuhan akan berdaulat, akan mengirim siapa-siapa yang akan melayani. Jangan khawatir berlebihan, jangan mengandalkan kekuatanmu. Saya mengingatkan kita banyak berdoa, seperti ketika di Antioquia para hamba-hamba Tuhan berdoa dan mengutus Paulus dan Barnabas ya. Seperti itu. Dan Tuhan menunjukkan roh Tuhan, dikatakan di sana, menunjuk mereka untuk diutus menginjili. Nah, Tuhan sediakan, hanya kita mau gak taat, banyak bersandar kepada Tuhan. Tuhan bisa pakai anak muda dan wanita, kalau yang para pria senior yang tidak mau, yang berdosa seperti tadi dikatakan di ayat-ayat pasal 3, ayat-ayat awal, bahwa tua-tua para senior pada berdosa. Nah, menarik sekali firman Tuhan kembali mengingatkan kita, saya juga mau dapatkan ini, saya mau bagikan, bahwa bolak-balik kita sudah bahas tentang nabi-nabi kecil, sudah seluruhnya kitab-kitab nabi kecil, kita melihat bahwa Tuhan berdaulat dan tidak ada satupun yang boleh bertepuk dada, dia boleh setia sampai akhir hidupnya. Ya, banyak sekali kita lihat para hamba Tuhan, nabi, para pemimpin, tokoh-tokoh di dalam Alkitab banyak tidak setia. Bahkan seorang raja Solomon pun tidak setia di akhir hidupnya. Seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau kita lihat pasal 34 ini, Tuhanlah yang menjadi anugerah, memberikan keselamatan itu melalui tunas tadi, yaitu Mesias ya, Kristus tadi ya.
akan datang menyelamatkan sisa-sisa Israel tersebut. Ya, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kesetiaan mereka, tapi sekali lagi semata-mata anugerah Tuhan. Nah, ini yang saya mau patut syukuri, apalah kita sebagai manusia, ya, kita bisa jatuh suatu saat, maka harus banyak bersandar kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan yang menjadi benteng keselamatan kita. Nah, poin berikutnya yang saya ingin juga berikan adalah tadi yang tadi saya singgung mengenai Ibu Nevi mengatakan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu banyak Tuhan huruf besar semua. Nah, kalau dilihat saya buka-buka kemarin itu tadi itu di dalam bahasa aslinya Yahweh ya. YHWH ya. Huruf besar semua. Nah, ini di dua pasal ini aja ada berapa kali kata Tuhan huruf besar semua. Tetapi di dalam perjanjian lama memang sering kali dipakai frase seperti ini. Ya, lebih daripada 300 kata yang menggunakan frase ini. Saya mendapatkan berkat bahwa Tuhan Trinitas itu sudah ada. Gambaran Yahweh WH itu adalah tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi perdebatan-perdebatan di luar sana semakin membuatkan saya memahami dan meneguhkan iman saya bahwa banyak sekali ya tentang bicara tentang Trinitas Tritunggal. Itu poin yang saya ingin berikan. Ada lagi sedikit ya, Nobel boleh? Nanti yang lain kebagian ya. Kemudian ada seorang teolog ya, namanya David Guzik ya. Ini referensi yang saya boleh dapatkan di enduringword.com ya, tentang dia menafsirkan Yesaya pasal 3 ya, mengenai soal Tuhan ya, Yahweh. Menurut dia, menurut David ini bahwa John Calvin ya, Bapak gereja kita ya, bahwa Yesaya mempergunakan kalimat ini, frase ini ya, sangat mengejutkan, sangat menggemparkan, sangat menakutkan umat saat itu. Ya, tujuannya supaya mereka sungguh-sungguh insaf dan bertobat. Ya, ini menarik sekali. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sharingnya yang boleh disampaikan oleh Penatua Heri kepada kita, dari teman-teman yang lain, dari Bapak Mungkin Ibu ya. nambahin, Iya, boleh Pak, silakan Pak. Nobel nanya saya tadi ya. Iya Pak. Sorry agak nge-freeze tadi. Jadi ingin menanggapi apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Lomongga. Kalau dari hasil apa sih istilahnya, penelusuran kali ya, penelusuran saya ya. Jadi 7 perempuan tadi kan pertanyaannya, apakah 7 perempuan itu sama dengan 7 gereja. Jadi kalau saya menyingkapkannya dari sebenarnya di Yesaya 4 ayat 1 itu tuh masih berhubungan dengan Yesaya pasal 3 ya, di mana Tuhan tuh menghakimi bangsa Israel khususnya para pemimpinnya dan perempuan-perempuan Sion yang hidup dalam flexing lah ya, istilah sekarang itu flexing lah, kesombongan dan kemewahan duniawi gitu ya. Nah itu bisa dibaca dari ayat 16 sampai 26. Nah kemudian karena adanya laki-laki, di situ kan disebutkan kan kaum priamu akan tewas gitu ya, di ayat 25. Jadi karena akan banyak laki-laki yang mati dalam peperangan atau dihukum Tuhan, itu akan terjadi ketimpangan gender gitu. Akan ada kemungkinan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi bisa dilihat rasionya 7:1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks Israel kuno, memang perempuan itu kan sangat bergantung pada laki-laki ya. Kalau yang saya baca-baca sih begitu. Untuk sebuah status sosial dan perlindungan mereka gitu. Jadi kalau saya lihat di sini tuh itu sebenarnya menggambarkan bahwa
tujuh perempuan itu putus asa gitu loh. Mereka dalam putusasaan sehingga mereka rela menikah tanpa nafkah gitu. Hanya untuk menghindari adanya aib sebagai perempuan tidak menikah. Jadi sebenarnya kan yang benar itu kan dalam sebuah relasi itu tidak boleh ada keputusasaan dan ketidaktulusan kan dalam sebuah relasi. Tapi kalau kita lihat dari sini itu sepertinya para perempuan itu tidak mencari pernikahan sejati gitu loh. Tetapi mereka hanya ingin memakan nama suami tanpa hubungan yang benar, tanpa hubungan sejati gitu. Jadi ini juga bisa digambarkan sebagai lambang orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh beriman gitu. Jadi mereka tuh hanya ingin status saja, ya, tapi nggak ada komitmen gitu loh. Seperti itulah kalau di kalangan anak muda kan ya status saja lah gitu ya, tapi komitmen ya belakangan gitu. Nah kalau saya sih ngeliatnya seperti itu ya. Jadi kalau tanya apakah ada kaitan dengan tujuh gereja dalam Wahyu itu, kalau kita lihat sebenarnya tujuh gereja dalam Wahyu itu kan sebenarnya gereja nyata di Asia kecil kan ya, yang masing-masing itu mendapatkan peringatan dan janji dari Kristus gitu. Sedangkan kalau di Yesaya 4 ayat 1 ini, kalau menurut saya itu berfokus pada penghakiman dan juga adanya konsekuensi dari dosa bangsa Israel gitu loh. Sedangkan Wahyu itu sebenarnya membahas keadaan rohani gereja dalam konteks akhir zaman. Menurut saya, tapi mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Gelen, Pak Slamet gitu. Jadi kalau saya lihat sih, kalau memang kalau secara literal nggak ada, tapi mungkin kalau secara simbolik mungkin iya kali. Secara simbolik ada kesamaan gitu dalam sikap hati yang tidak setia. Jadi kalau secara simbolik saya menangkapnya ada kesamaan dari sikap hati mereka yang nggak setia. Jadi kalau dibaca tuh contohnya di Wahyu 3 ayat 1, di gereja Sardis itu engkau dikatakan hidup tapi engkau mati gitu. Ini kan sama juga kan dengan apa yang ada di sikap perempuan Sion di Yesaya 4 ayat 1 gitu loh. Ingin status tapi tanpa adanya kehidupan rohani yang sejati gitu. Jadi menurut saya sih seperti itu sih dari saya Nobel. Iya, terima kasih Pak Ocak untuk jawabannya. Berarti ini eh, dari apa yang kemudian di Yesaya pasal 4 berbicara tentang perempuan-perempuan Sion dan juga tujuh gereja yang ada di kitab Wahyu itu bisa dibilang dua case yang berbeda. Namun tadi sempat dibilang juga apakah ada kaitannya ya mungkin kita bisa lebih dalam lagi untuk men-sharingkan firman Tuhan ini. Ya, bagaimana dengan Ibu Lumongga? Apakah jawaban ini menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, Bu? Cukup karena sebetulnya nggak menjawab, mungkin ada eh, nggak ada hubungan katanya, tapi barangkali kurang lebih keadaannya sama, keadaan karena perempuan Sion kan ada yang itu metafora dari gereja juga. Kalau saya nggak salah ya, perempuan Sion itu adalah metafora dari gereja juga ya. Tolong saya dikoreksi kalau salah. Ya, eh, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari Pak Yandoko, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak. Eh, Mungkin menambahi aja nanggapin ya. Jadi memang yang disebutkan Bulu Mongga tadi kan kita memang sering dengar kan ada frasa Putri Sion. Ada juga Ya, eh, kalau kenapa juga kita juga bertanya di sini kenapa dia disebutkan perempuan Sion. Padahal kan kita tahu kan Sion itu kan bukan kata yang sering digunakan. Bahkan biasanya kan Sion itu dibuat sebagai kata-kata khusus gitu. Ke tempat yang baik, tempat kediaman Tuhan. Nah, di sini disebutkan perempuan Sion tapi dengan analogi yang buruk. Itu kan agak aneh memang. Kenapa dibilang perempuan Sion yang congkak? Jadi ada kemungkinan memang di sini perempuan Sion itu ya memang dalam arti yang sebenarnya. Maksudnya ya memang wanita-wanita Sion. Karena kan di sini juga disebutkan kan perempuan-perempuan Sion telah menjadi congkak. Berarti ini orang-orang yang sombong. Bahkan disebutkan di terusan itu kan banyak hiasan kepala, cincin materai, pakaian pesta. Berarti dia juga sombong karena dia kaya, kaya raya dia. Tapi ya itu Tuhan marah, kesombongannya itu semua dihancurkan, diambil semua, bahkan dipermalukan. Bahkan di ayat 18 itu, di ayat 25 itu jelas. Ayat 25 itu adalah penyebab ayat ke 26 yang
ayat 4 pasal 1 itu bahwasanya kaum priamu akan tewas oleh pedang. Jadi memang pada saat itu memang kaum pria atau bapak-bapaknya mungkin sudah habis dibunuh. Jadi memang mungkin secara jumlah, jadi kalau bisa dibilang tadi 7 perempuan akan memegang seorang laki-laki, mungkin perbandingannya mungkin 1 banding 7 mungkin. Atau mungkin lebih sedikit lagi. Sampai kaum pria itu yang dibilang tadi sebagai, apa namanya, sebagai pegangan, sebagai status itu jumlahnya sudah sangat sedikit. Bahkan 7 perempuan kaya tadi itu pun mau mengambil siapa saja pun menjadi pegangan mereka. Mungkin mungkin di situ sih yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin disampaikan? Dari Kak Susi, mungkin ada yang ingin disampaikan Kak? Dari Pak Son, mungkin ada yang ingin juga di-sharingkan? Ya, salam sejahtera ya bagi kita semua yang hadir baik secara langsung di DRI Salemba maupun yang berada di dimanapun berada menggunakan via Zoom. Eh, Sedikit aja ya terkait ini sih memang kitab Yesaya ini, nah ya Yesaya kita ketahui bahwa memang abdi Allah yang saya pahami ya, apa namanya, salah satu nabi yang digunakan Allah. Ya mohon maaf nih kameranya ya. Kameranya gimana sih? Ada ini, mohon maaf nggak bisa nyala. Cuman apa namanya, nggak apa-apa ya. Udah dinyalain pun Iya Pak, nggak apa-apa Pak. ada kameranya nggak? Cek cek. Ada Gelap ini Pak. gelap ya. Ya. Coba biar Lanjut ini. aja Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Menarik sekali ya, puji Tuhan, haleluya. Segala kuasa, puji dan hormat bagi kemuliaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah di sini di mana kita perjanjian lama ini panjang sebenarnya ya. Tapi saya ini dua bagian yang saya jelaskan kemarin waktu itu sedikit ya menurut saya. Dan di Alkitab pun ada tertulis pasal 1 sampai dengan pasal 39, pasal 40 sampai pasal 66, ya kan, dua bagian ini. Terus Yesaya ini termasuk yang bagian di tiga nabi yang menubuatkan tentang Mesias, ya kan, Tuhan Yesus Kristus sendiri nantinya. Namun untuk kita bahas saat ini memang udah pasal kemarin saya mengikuti cuman baru 2 kali ya, pasal 2 dan pasal 3 4 sekarang ya. Nah, untuk itu sendiri saya apa namanya, menurut pandangan saya dari firman Tuhan terkait apa namanya, tiga bagian apa namanya, terkait bagaimana Yesaya, Yeremia dan Udah bos lagi di luar kota nih. Aku hari ini hampir rata-rata TF yang dan melanjutkan kisahnya lebih jauh. halo. Nabi-nabi Israel. Iya Pak, silakan Pak. Ya, mohon maaf ya. Nah, terus di sini dikatakan menurut saya nabi yang dimaksud Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, ada tiga nabi ini. Ketiga nabi ini yang apa namanya, yang mengulang lagi sebenarnya sudah dikatakan juga tentang keselamatan, namun kalau bahasa Alkitab itu masih belum seperti yang dinubuatkan ketiga nabi ini. Cikal bakal pada saat itu gambarannya masih bisa dikatakan belum sangat jelas ya. Kalau Yesaya, Yeremia, dan Yesaya, khususnya Yesaya sangat jelas sekali. Nanti sampai di pasal kita pasal 6 mulai tunas, terus pasal 7, 8, 9 sampai 12 itu sangat jelas sekali. Terus terus sampai pasal apa, bagian pasal 39, ya kan, Yesaya ini sangat jelas sekali tentang Mesias ini, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini yang saya, ini kita nggak bisa, mohon maaf ya, ini berurutan dia. Pasal 1, pasal 2 itu sangat jelas kaitannya, ya kan? Ini akan berulang-ulang. Inilah terus yang dia akan diulang-ulang. Silakan kalau nggak ini, mari kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Ini akan berulang-ulang. Kenapa? Sampai pasal 39 itu akan berulang-ulang terus. Terkait apa?
ada uh, penghukuman. Di penghukuman itu banyak ya. Terus menjustifikasi pada orang-orang pendosa dan juga diulang-ulang juga. Terus terkait ada pengharapan di situ. Mulai pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu udah mulai kelihatan. Pasal 4, pasal terus diulang-ulang tapi ini terkait penghukuman. Di sini yang menarik juga yang mulai pasal 1 kan udah ada perikop-perikop ya luar biasa apa namanya Alkitab. Saya senang sekali udah dibikin apa namanya perikop perikop-perikop itu udah bagian-bagian yang sangat membantu dalam penjelasannya sebenarnya ya dalam kitab LAI ini dan juga memang kita bisa telusuri ke kitab-kitab sebelum maksudnya ke apa namanya perjanjian lama kitab-kitab yang sebelum-sebelumnya juga dari awal sebenarnya itu ini runtut benang merahnya luar biasa dasar itulah firman Allah dan ya tiga nabi ini digunakan Allah sebagai ya kita yang saya dapat ketahui bahwa Alkitab yang mengatakan perjanjian lama sebagai perpanjangan lidah Tuhan, firman Tuhan disampaikan. Allah itu sendiri berfirman dan Mohon maaf disampaikan Pak, kepada para nabi. Ya, izin memotong Pak. Mungkin kita bisa langsung lebih baik. eh, mengecil lagi Pak ke pasal 3 dan 4 saja Pak. Pasal 3 ini sudah sangat jelas kan perprekop tadi dikatakan dan juga sangat baik sekali tadi udah dipaparkan kalau memang ini panjang sebenarnya tapi tetap berulang-ulang kepada situ apa namanya kembali ke pasal 1 pasal 2 intinya sampai pasal 12 itu akan berulang-ulang karena kenapa Yesaya makanya dikatakan juga ya manusia ini bangsa khususnya bangsa Israel tegar tengkuk bebal ya kan. Terus tapi di situ ada juga orang-orang yang memang mereka bangsa dari yang bangsa kecil, ya kan bukan karena bangsa yang besar mereka dipilih, karena bangsa kecil itu perjanjian apa namanya perjanjian Allah kepada eh, termasuk Bapak Abraham di situ ya. Terus di ini terkait pasal 3 pasal 4 ini kan dikatakan juga, makanya saya bilang nggak bisa terputus karena kenapa? Di pasal 2 kalau kita baca ya kan, di sini perikopnya juga sudah menjelaskan bahwa sedikit gambaran Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ya kan di pasal 1, nah di sini juga dikaitkan bahwa bangsa yang tidak setia artinya penghukuman juga ada di situ ya kan. Ya makanya saya bilang tadi akan berulang-ulang nanti sampai apa gambaran Mesias itu sangat jelas nanti kedatangan yang apa sang juru selamat kekal sekali untuk selamanya penebusan bagi yang mereka dikatakan itu banyak sekali ayat ya. Untuk pasal 2 dan pasal 3 pasal 4 ini intinya Putri Sion ini menggambarkan apa? Banyak sekali di perjanjian lama. Kalau ini silakan kita buka lagi perjanjian lama khususnya di Daud bermazmur ya salah satunya ya. Banyak sekali udah saya rasa ratusan kata Sion ini. Kata Sion tadi udah sedikit dibahas tadi Bapak siapa tadi saya lupa namanya. Terkait Sion ini yang di apa namanya digambarkan tentang kesukaan Allah eh, tempat Allah bernaung di kota Sion, Yerusalem dan juga banyak hal tentang itu. Tapi digambarkan kenapa dengan hal yang ada yang positif, yang baik, ada yang nggak baik juga. Yang tadi sempat dibahas. Karena kenapa Eh, orang apa namanya bangsa-bangsa Israel pada saat itu digambarkan memang Putri Sion sebagai apa namanya di sini tidak setia kepada Allah, ya kan? Bagaimana sedikit gambaran kalau nggak salah saya memahaminya bahwa sebagai gereja ada sedikit tadi kalau nggak salah nih mohon dikoreksi nanti putri di sini pengantin Kristus yang nanti akan panjang nih nanti sampai perjanjian baru ada pengantin Kristus kalau nggak salah ya dan kitab Wahyu juga ya kan eh, akan dikawinkan kepada anak domba Allah ya kan pengantin inilah mungkin ada juga terkait itu juga namun nanti mohon mari kita belajar sama-sama belajar dan juga
terkait pasal 4 ini kan sangat jelas, pasal 3 ya kan udah dijelaskan juga, tapi di pasal 3 ini kita kembali lagi pasal 2 coba. Kalau kita ingat lagi di apa nama pembahasan kita di minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kurang lebih ya. Nah, di pasal 2 itu sangat jelas orang bebal, orang yang apa ber, berpegangan pada berhala, ala-ala ilah-ilah yang lain banyak, dan juga apa percayaannya pada mengandalkan manusia, ya kan? Nah, ini diulang lagi di pasal 3 ini, ya kan? Terkait Tuhan menghukum, hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang Mohon maaf Pak, menyesatkan bangsa. Dan juga terus itu maksudnya ini, makanya di sini kehidupan kita sehari-hari ini maksudnya banyak penyesat-penyesat yang saya sampaikan dulu kan, di 2 minggu yang lalu banyak penyesat merasa mereka gembala, merasa mereka abdi Allah, tapi ternyata mohon maaf, bukan saya mengucapkan, silakan baca di firman Tuhan. Banyak sekali terjadi dari dulu sampai sekarang. Makanya Tuhan Yesus Kristus mengatakan banyak yang akan menggunakan namanya, menggunakan firman-Nya, bahkan mengatasnamakan Dia, bahkan mengatasnamakan Yesus. Nah itu di situ terus di pasal eh, menurut saya cukup lah ya karena waktu juga ya, mohon maaf kalau ada ini karena sharing saling belajar ya. Terima kasih, salam ya. ya baik terima kasih Pak untuk sharingnya dan kita langsung saja kepada narasumber kita yaitu Pendeta Slamet untuk memaparkan pemaparannya berkaitan dengan sharing pada malam hari ini. Silakan Pak, waktu dan kesempatannya dipersilakan. Baik, terima kasih, Nobel. Saya jadi bingung masuk dari mana nih. Semuanya udah dijelaskan oleh Pak Ucok juga dengan sharing Bapak Ibu tadi. Ya, izinkan saya share slide lah. Sesekali pakai slide boleh ya. Oke, Bapak Ibu, saya langsung saja. Saya ingin masuk sedikit karena kita sama-sama sharing. Saya hanya sharing saja, belajar sama-sama. Saya ingin masuk kembali melihat sedikit saja di bagian pasal-pasal sebelumnya. Ya, mohon tidak terlalu lama. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pendalaman Alkitab ini kita akan sedikit melihat latar belakang. Seperti kita tahu sama-sama bahwa ya tadi sudah singgung, ditulis oleh Yesaya, lalu kemudian ditulis di masa pemerintahan Raja Usia dan seterusnya, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi ada beberapa raja di sana. Ya. Di zaman kerajaan Yehuda di kira-kira abad di tahun 700-an di abad ke-8 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama sebelumnya ditunjukkan tentang kondisi dan situasi dari Yehuda sendiri, bagaimana kondisi keterpurukan mereka. Memang di era itu, di era Uzia dan Yotam itu, Yehuda itu mengalami kemakmuran yang luar biasa dari sisi aspek ekonomi, dari militer dan seterusnya. Lalu kemudian, ya, tetapi kemakmuran itu kemudian tidak diimbangi oleh apa ya sikap atau perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Faktanya ada korupsi, tindakan korupsi yang merajalela di mana-mana, ya, yang dilakukan oleh para pemimpin. Nah, itu yang ironisnya, ya. Ada korupsi, ada ketidakjujuran, ada suap dan keserakahan dan seterusnya. Belum lagi bicara tentang ketidakadilan sosial di dalam penyembahan berhala, lalu belum lagi bicara secara politis ada ancaman Asyur. Jadi rumit situasi di era waktu itu. Bagaimana Israel juga kemudian utara itu sudah jatuh ke Asyur dan kemudian berdampak terhadap Yehuda yang juga mengalami bahaya yang kira-kira sama. Nah, karena itu saya ingin membagi beberapa hal dalam konteks waktu itu bagaimana permasalahan secara sosial ya dan keagamaan atau religius ya era waktu itu ada persoalan sosial yang kaya dengan yang miskin, yang kaya kemudian berlawanan dengan yang miskin, ya, yang kaya itu kemudian menguasai kelompok-kelompok miskin, ya, apa ya, mengerjai, misalnya gitu ya, kelompok-kelompok miskin, ya.
Nah, belum lagi bicara dari sisi keagamaan, bagaimana penyembahan berhala itu di Yerusalem marak waktu itu. Bagaimana umat Tuhan itu tidak setia terhadap Tuhan. Bagaimana ya kita lihat kerajaan Israel sudah terjerumus dalam penyembahan berhala ini, tetapi bukan berarti kerajaan Yehuda tidak. Ya, faktanya ketidaksetiaan itu juga menghampiri ya kerajaan Yehuda. Ya, nah belum lagi kemudian hal-hal yang sifatnya kemerosotan yang bersifat moral dan spiritual. Saya melihat begini, ada era itu kemerosotan moral dan spiritual itu betul-betul luar biasa terjadi. Ada degradasi moral dan degradasi spiritual yang luar biasa. Dimulai dari pemimpinnya, ya. Ya, dari Yesaya 1 kita lihat bagaimana pemimpin itu dikatakan jahat, ya. Pemimpin itu dikatakan sama seperti pemimpin ya bangsa Sodom dan Gomora, ya. Tuhan memanggil di dalam Yesaya 1 ayat 10 itu bahwa mereka itu sebagai Sodom dan Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, ya. Manusia Sodom dipanggil, ya. Nah, Sodom dan Gomora seperti kita tahu sebenarnya ini adalah dua kota yang terkenal dengan besarnya dosa mereka, ya, sekaligus penghukuman, ya, yang kemudian mereka terima. Nah, di dalam Kejadian 13 ayat 13 kita juga ditunjukkan tentang bahwa Sodom itu adalah orang yang sangat jahat dan kemudian orang yang berdosa besar terhadap Tuhan di Kejadian 13:13. Nah, dari konteks ini menunjukkan betapa rusaknya moral di era Sodom dan Gomora. Nah, kalau kemudian di zaman Yesaya orang dipanggil, "Hai kamu manusia Sodom," menunjukkan bahwa mereka itu kondisi moralnya itu sama dengan orang-orang yang di Sodom waktu itu. Ironisnya, yang dikatakan, "Hai kamu manusia Sodom," itu adalah para pemimpin. Ya. Tidak ada perbedaan antara manusia Sodom dengan mereka di era konteksnya Yesaya. Mereka sama-sama tidak setia kepada Tuhan, ya, digambarkan di ayat 21 itu, di pasal 1 itu sebagai sundal, ya. Lalu kemudian mereka penuh kejahatan, ya, penuh ketidakadilan, pemimpin mereka terlibat korupsi, bersekongkol dengan pencuri, mereka senang menerima suap, senang menyogok, ya, mengejar sogok dan seterusnya. Nah, itu adalah bentuk penyelewengan terhadap nilai-nilai spiritual dan sekaligus nilai-nilai moral, ya, yang saya pikir dijunjung tinggi, ya, oleh apa? Oleh orang-orang Israel di era itu. Apalagi itu yang kemudian diminta Tuhan kepada mereka. Belum lagi bicara soal ibadah ya, sebagai ritual yang kemudian diselewengkan oleh mereka. Ya, secara lahiriah mereka memang mengerjakan ritual itu. Tetapi ritualitas itu minus spiritualitas kalau saya lihat. Ya, mereka betul masih mengorbankan pengorbanan kepada Tuhan, ya, di dalam Yesaya 11 1 ayat 11 dan 15. Tetapi Tuhan tidak menerima itu karena persembahan mereka itu diikuti dengan hati yang tidak tulus, ya. Betul memang jumlahnya mungkin signifikan, tetapi Tuhan toh tidak melihat jumlahnya itu kan di ayat 11, ya. Tuhan menunjukkan bahwa banyaknya korban yang mereka berikan itu tidak berarti apa-apa, ya. Nah, bukan ritual yang sifatnya kosong seperti itu yang kemudian Tuhan inginkan. Bukan agama yang sifatnya formal seperti itu, ya, ibadah yang sifatnya formal seperti itu yang kemudian Tuhan inginkan. Tetapi ada esensi di balik sesuatu yang formal tadi itu apa? Esensinya apa? Spiritualitasnya apa? Jiwanya apa? Itu yang kemudian Tuhan inginkan. Esensinya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, ya, dan persembahan tadi sebagai aktualisasi dari sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan itu tidak terjadi. Karena itu Tuhan memperingatkan, Tuhan menghakimi, ya. Ya. Dan itu semua apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi Tuhan memperingatkan keras betul di pasal 1 itu dan kemudian diikuti oleh berita penghiburan di pasal yang kedua. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita melihat ada kalau di pasal 1 itu membuka dengan kritikan yang keras terhadap apa? Penyembahan berhala, terhadap gaya pola hidup orang-orang waktu itu, ya, yang kosong, ya, ibadah yang kosong, formalistik dan seterusnya, ya.
lalu kemudian tidak ada pertobatan sejati di sana. Nah, pasal 2 itu kemudian beralih kepada penghakiman ya terhadap umat Israel dan kemudian sekaligus menunjukkan visi ke depan. Kalau mereka mau bertobat, ada kedamaian, ada keadilan ya di bawah pemerintahan Tuhan. Nah, ketika kita masuk ke pasal 3, ini kita diingatkan kembali tentang penghakiman ya. Lagi-lagi penghakiman. Jadi diingatkan tentang dosa, diingatkan tentang hukuman, di pasal 2 diingatkan tentang pemulihan. Lalu kemudian di pasal 3 dibalikkan lagi tentang diingatkan tentang dosanya lagi. Tapi kali ini kalau kita lihat ini lebih spesifik ya. Lebih spesifik mengarah kepada tadi sudah banyak disinggung tentang krisis kepemimpinan, tentang kehancuran secara sosial ya yang diakibatkan oleh ya para pemimpin yang tadi itu ya, yang lalim tadi itu ya, yang tidak adil tadi itu ya. Nah, nah, yang pertama kalau kita lihat bagaimana kita ditunjukkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang korup tadi itu, pemimpin-pemimpin yang tidak adil tadi itu, yang formalistik tadi itu kemudian disingkirkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena tindakan mereka yang tidak benar dan sekaligus umat yang kemudian begitu bergantung kepada mereka. Ya, padahal Tuhan tidak menginginkan umat itu bergantung kepada pemimpin yang seperti ini. Ya, Tuhan itu mengarahkan bergantunglah kepada Tuhan sang pemimpin yang benar, ya, bukan kepada pemimpin yang korup seperti ini, ya. Dan ironisnya umat Tuhan pun bangga dengan keberadaan mereka, ya. Ironisnya mereka bangga dengan kemakmuran yang mereka terima, yang mereka nikmati selama ini, ya. Nah, ketika masuk di pasal 1 kita ditunjukkan, maka sesungguhnya Tuhan semesta alam akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan. Setiap orang yang mereka andalkan itu siapa? Ya para pemimpin tadi itu. Ini seperti pohon yang kemudian dilepaskan, dicerabut dari akarnya. Ya, Tuhan kemudian mencabut kebergantungan ya umat Tuhan itu pada para pemimpin yang korup tadi. Dan lebih parahnya lagi, ya ini sifatnya itu paket komplit, ya. Dari sisi dunia militer dicabut pemimpinnya, dari sisi peradilan dicabut kewenangannya, dari sisi penasihat spiritual baik yang benar dalam konteks itu adalah nabi-nabi maupun para petenung dan ini dicabut sehingga umat tidak ada lagi tempat untuk mereka bertukar pendapat, berkonsultasi, ya mengamankan diri mereka dan bangsa-bangsanya ya. Dengan keberadaan dicerabutnya pemimpin militer tentu akan ada dampak-dampaknya. Dengan dicerabutnya mereka para pengadil tentu akan ada berdampak terhadap umat Tuhan. Begitu juga penasihat spiritual misalnya ya, para nabi ya, tentu lebih parah kalau para nabi ya, tetapi dalam konteks itu pun ada nabi yang nabi benar tapi ada juga nabi yang upahan ya. Saya tidak tahu nabi yang konteks ini apakah ikut nabi yang upahan tadi itu, karena kan konteksnya pemimpin-pemimpin korup yang kemudian dicerabut ya dari fungsi mereka. Nah, kalau kita lihat sama-sama, ini tentu membawa dampak yang besar. Contohnya gampang, dari sisi di sektor militer saja. Kalau kemudian dari pimpinan-pemimpin di sektor militer ini dicabut, maka ya otomatis ini mengancam terhadap keamanan bangsa tersebut. Otomatis mereka kehilangan kekuatan dari komando militer tadi itu. Ya, otomatis wilayah yang dikuasai tadi tidak terkoordinasi dengan baik keamanannya. Ya, artinya apa? Membuka celah keamanan. Ya, maka bukan tidak tentu kemudian akan terjadi bangsa dengan begitu mudah mengalahkan dan menyerang mereka. Yang pertama. Lalu kemudian dari sisi peradilan misalnya, ketika sistem peradilan ya tidak ada orang yang kemudian memiliki kompetensi mengadili ya, dan orang yang punya kompetensi mengadili itu dicabut walaupun sudah tahu dia korup, tetapi setidaknya apa? Sistem peradilan pun menjadi morat-marit ya. Misalnya penyalahgunaan wewenang ya menjadi lebih tinggi karena suka-suka saya dong. Saya yang menggantikan peradilan yang punya ini. Saya adalah peradilan itu sendiri. Saya adalah sistem itu sendiri. Nah, jadi subjektif. Ya, belum lagi bicara tentang pemimpin spiritual, ya, maka akan berdampak terhadap kerusakan moral yang fatal,
ya, kepercayaan umat menjadi keliru, ya. Ini tentu saja terlepas kalau kemudian pemimpin spiritual adalah pemimpin yang keliru. Ya sudah, ya kalau pemimpin keliru ya ada tidak ada dia sebenarnya tidak berpengaruh. Begitu juga tentang peradilan, ada tidak dia sebenarnya tidak berpengaruh. Toh ada dia, faktanya juga ada terjadi korupsi. Begitu juga di militer, ada dia, faktanya juga kemudian terjadi terjadi korup dan seterusnya dan juga bisa mengancam ya bangsanya. Nah, mereka dicabut ya, mereka dicabut. Bapak Ibu, yes, di bagian ini sesungguhnya ini mengingatkan betapa kalau saya pahami sendiri ini betapa pentingnya sebuah kepemimpinan itu dipahami dengan baik dan bijaksana. Ketika orang kemudian diberikan kepercayaan untuk memimpin, betapa pentingnya kepemimpinan itu dijaga sungguh-sungguh, ya. Dan bangsa atau umat atau masyarakat itu mendukung dengan baik pemimpin yang demikian, ya. Nah, tetapi di sisi berbeda, pemimpin pun harus mengingat bahwa kepemimpinan mereka itu berpengaruh terhadap setiap sudut, ya, di dalam hidup masyarakatnya, ya, bangsanya, orang-orangnya di bawahnya. Kalau kemudian di dalam memimpin ada ketidakjujuran, ada ketidakadilan dan seterusnya, maka itu otomatis akan berdampak, ya, baik berdampak langsung maupun tidak langsung. Dan lebih parahnya adalah ketika kewenangannya dicerabut begitu saja seperti ini, maka yang terjadi adalah chaos, morat-marit itu semua. Sistem tidak berjalan sedemikian rupa. Ya. Betapa pentingnya menghidupi kehidupan dan sekaligus mendukung kepemimpinan yang bagus, yang bijak, ya, yang mumpuni seperti ini. Tapi kalau kemudian ada kepemimpinan seperti yang dicerabut oleh Tuhan, ya, ya jangan bersandar kepada dia. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya yang kita lihat adalah, kalau saya melihatnya, ada sisi, ya boleh dikatakan ironis, tanda petik, tapi juga, ya ada sisi dikatakan sebagai, kok begitu ya, kira-kira gitu. Nah, Tuhan itu tadi sudah mencabut pemimpin yang tua. Ironisnya adalah, menurut saya adalah, Tuhan itu kemudian memberikan pemimpin yang muda kepada orang-orang itu, ya, kepada bangsa Israel. Tadi disampaikan Pak Heri, ya ada unsur positif di sana. Kalau kemudian kita sudah tidak mampu memimpin, maka Tuhan akan persiapkan orang muda. Nah, masalahnya di sini bukan hanya sekedar mudanya, tetapi adalah orang-orang yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ucok adalah orang-orang yang tidak memiliki kompetensi, ya. Orang muda yang belum cukup pengalaman kemudian diizinkan memimpin. Anak-anak yang belum punya pertimbangan banyak kemudian diizinkan memimpin. Perempuan yang secara struktur harusnya mensupport, kini kemudian duduk di atas menjadi pemimpin, ya. Belum lagi orang yang kemudian tidak mau memimpin karena ya merasa ya ngapain gue mimpin, kira-kira begitu. Hidup aja masih susah, kira-kira gitu. Nah, Tuhan dengan sengaja, kalau menurut saya menilainya, menjadikan orang-orang yang tidak berkompeten tadi itu menjadi pemimpin tadi. Menggantikan orang-orang yang tua yang dicerabut oleh Tuhan, ya, dari pohon, akar pohon tadi. Ya. Nah, dampaknya tentu saja ada. Ya. Kalau kita pahami betapa dampaknya itu adalah dampak yang fatal. Pertama, orang-orang yang tadi diizinkan Tuhan memimpin itu pada akhirnya menyesatkan. Mereka merusak, ya, secara moralitas berusak, ya. Mereka menyalahgunakan kekuasaan, ya. Nah, para pemimpin menjadi pemimpin-pemimpin yang penyesat, ya, membawa bangsa itu kepada apa ya? Kebenaran yang palsu, ya. Ya gimana tidak kira-kira, ya, pemimpin yang belum cukup umur, belum cukup pengalaman, lalu kemudian dimintain pengalaman, dimintain pertimbangan, misalnya tentang peradilan. Apa yang mau dijadikan pertimbangan? Kalau dia tidak punya cukup, ya, jam terbang untuk memutuskan segala sesuatu, untuk mempertimbangkan segala sesuatu, ya. Belum dari sisi keilmuan, apa yang dijadikan pertimbangan kalau kemudian dia belum memiliki cukup pengalaman dan cukup pengetahuan di sana. Belum lagi anak-anak yang dijadikan pemimpin yang tidak matang secara emosional, kemudian misalnya dijadikan sebagai pakar militer. Loh, bagaimana mengaturnya? Ya, ini kan bukan game yang ada di handphone seseorang, tetapi
dunia yang nyata yang kemudian yang harus dia atur. Bagaimana mengatur militer kalau yang atur anak-anak? Ya. Begitu juga kemudian kerancuan struktural kalau saya bilang, kekacauan struktural. Perempuan mohon izin kalau di waktu itu kan eranya patriarkal. Jadi laki-laki menjadi pusat, menjadi center. Bagaimana laki-laki itu harusnya menjadi pemimpin dan perempuan itu harusnya mensupport pemimpin. Faktanya kemudian perempuan itu justru yang memimpin. Ya, memang tadi dijelaskan ada beberapa kasus, misalnya Deborah di Hakim-Hakim 4 ayat 6 sampai 9 dijelaskan tentang Deborah itu kemudian menjadi pemimpin. Tapi jangan lupa, ketika Deborah memimpin itu karena laki-laki melempem. Ya, Pak Bigman seringkali ingatkan itu. Lihat, Deborah memimpin itu bukan karena Deborah mau, Deborah tidak mau, tetapi Deborah memimpin gara-gara ya si siapa? Barak, Barak. ya, si Barak ini tidak mau maju ke medan perang kalau tidak bersama Deborah. Akhirnya Deborah juga kemudian kita sama-sama tahu, ya. Kalau begitu ya sudahlah, nanti Sisera akan diserahkan kepada perempuan, bukan kepada kamu Barak. Ya. Artinya ketika laki-laki melempem, ya perempuanlah yang kemudian diizinkan Tuhan maju. Tetapi dalam konteks ini bukan dalam konteks yang seperti itu, ya. Ini justru Tuhan dengan sengaja menjadikan perempuan sebagai pemimpin untuk tujuan tertentu. Nah, kita akan lihat lagi tujuannya apa. Jadi, dampaknya itu menjadi semakin kacau. Kehilangan arah, strategi dalam memimpin tidak jelas, ya. Negara ini mau dibawa kemana? Bangsa ini mau dibawa kemana? Ya. Belum lagi bicara penyalahgunaan kekuasaan tadi itu, kan suka-suka saya memimpin. Kalau yang berbicara itu adalah orang muda dan anak-anak kecil, ya. Belum lagi kalau kita lihat di ayat ayat kelima tentang kemerosotan etika, ya. Dan ini penting. Dan ini harusnya menjadi highlight buat kita. Bagaimana orang muda yang memimpin tadi itu justru kemudian seringkali mendesak-desak, ya, kepada seseorang, ya, seorang dengan yang lain. Lalu kemudian bukan hanya mendesak-desak, tapi juga membentak-bentak, ya, terhadap orang tua. Etikanya di mana? Ya, jadi kepemimpinan orang muda di dalam konteks ini bukan solusi, ya, tapi sengaja dipaksakan Tuhan untuk ya menggantikan yang tua tadi. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, Yesaya dalam konteks ini menggambarkan tentang situasi yang kalau saya pahami sebagai sesuatu yang sangat kacau di dalam sebuah kepemimpinan, di dalam sebuah pemerintahan. Ya. Pemimpin digambarkan tidak lagi bisa memberikan arahan yang jelas, digambarkan ya ada kerusakan ya secara struktural di sana, ya. Pemimpin digambarkan sebagai orang yang kemudian em, apa? Lebih menonjolkan apa ya? Kesubjektif kesubjektivitasannya, ya. Nah, dari sisi itu kita bisa melihat, tetapi jangan lupa ada perspektif yang kemudian sedikit berbeda, bahwa kadang-kadang Tuhan itu memang mengizinkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkompeten seperti ini, entah itu muda, entah itu anak-anak, entah itu perempuan yang belum punya pengalaman atau yang tidak matang secara emosional, itu diizinkan Tuhan untuk memimpin sebuah bangsa, ya, sebuah lembaga, sebuah masyarakat dan seterusnya, ya. Tapi itu ada tujuannya, ya. Salah satunya adalah sebagai sebuah bentuk hukuman atau ujian bagi umat yang mengalaminya. Di dalam konteks ini Tuhan memang mengizinkan, kalau menurut saya itu terjadi, ya. Dicerabut sudah kacau, ditambahkan pemimpin muda yang lain lebih kacau lagi, ya. Karena itu kalau kemudian di sini saya bertanya, kenapa ya Tuhan memperlakukan Israel seperti itu ya? Ya, kenapa Tuhan memperlakukan itu? Ya, kalau menurut saya Tuhan memperlakukan itu adalah demi untuk menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan yang dialami Israel tadi itu, kekurangan pemimpinan dan kemudian meletakkan pemimpin yang tidak mampu, ya hanya untuk menunjukkan bahwa kamu memang pantas dihukum. Karena apa? Karena kamu menolak ajaran, menolak hukum Tuhan dan seterusnya. Ya, yang pertama. Yang kedua,
Ya, kenapa sih Tuhan mengizinkan itu? Ya, kenapa Tuhan menggunakan krisis kepemimpinan sebagai hukuman? Ya, di sisi ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa tuh di sisi berbeda kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memiliki kemampuan, kuasa ya terhadap bangsa-bangsa, terhadap siapa saja, terhadap kerajaan, terhadap pemerintah. Seolah-olah ini semua hanya dijadikan sebagai sarana sandiwaranya Tuhan. Ya, menunjukkan betapa Tuhan itu punya kuasa yang besar terhadap pemerintah-pemerintah ini. Ya. Mazmur 22 ayat 28 menegaskan hal ini bahwa Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Baik bangsa yang menang maupun bangsa yang kalah, dua-duanya itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, baik yang kemudian memimpin dengan baik maupun yang memimpin malah mengacaukan suatu bangsa, dua-duanya diizinkan Tuhan. Dua-duanya adalah alat Tuhan. Satu alat memberkati, satu alat menghukum. Ya. Begitu juga dijelaskan di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2 bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah itu berasal dari Allah, ya. Nah, karena itu di dalam bagian ini juga sekaligus menegaskan ya bahwa betapa penting memberikan ya kejelasan terhadap Israel bahwa itu loh konsekuensi dosa ya akibat kamu bertindak bertindak sesuai maumu ya, itu loh konsekuensi dosa akibat tindakan korupmu, itu loh konsekuensi dosa akibat kesombonganmu dan seterusnya dan seterusnya ya. Tuhan juga menunjukkan bahwa ya pemimpin yang tidak kompeten di dalam suatu lembaga, pemimpin yang tidak kompeten dalam suatu negara, pemimpin yang tidak kompeten di dalam suatu bangsa, itu hanya menunjukkan cerminan dari atau refleksi dari sebuah dosa yang dilakukan tadi itu. Bagaimana kita bisa melihatnya? Ketika orang tidak mampu memimpin dan jadinya amburadul, kacau, chaos, itu hanya menggambarkan betapa pemimpin ini sudah dan bangsa yang dipimpinnya sudah mengalami kejatuhan moral yang sangat jauh, kejatuhan spiritual yang sangat jauh. Makanya Tuhan hukum sampai seperti itu, ya. Dan sebenarnya itu adalah gambaran kalau kita bisa lihat misalnya Tuhan pernah memerintahkan Hosea untuk menikahi Gomer. Kenapa harus menikahi pelacur? Hanya untuk menunjukkan kepada Israel, kamu itu kayak pelacur itu loh. Walaupun kamu sudah busuk seperti itu, tapi aku masih mau menikahi kamu. Ya. Begitu juga cerminan dari gambaran si pemimpin yang tidak kompeten tadi itu. Karena dalam konteks ini, dari sisi negatif, ini menggambarkan memang Tuhan sedang menunjukkan ketidaksetiaan Israel. Ya. Tapi juga dari sisi yang berbeda, Tuhan itu sedang menunjukkan bahwa ya Tuhan itu setia kepada Israel dalam konteks yang Gomer tadi itu ya. Secara sisi negatif memang bisa dipahami ya Tuhan sedang menunjukkan ketidaksetiaan Israel ya. Tetapi dari sisi positif, Tuhan juga kemudian ketika memerintahkan Rusia untuk menikahi pelacur tadi itu juga sekaligus menggambarkan kesetiaan Tuhan kepada Israel. Yang walaupun dia sudah menjadi pelacur hina dan menjual dirinya kepada bangsa-bangsa, ya, tetapi kepada dewa-dewa yang lain, tapi Tuhan masih tetap mau menerima. Nah, saya melihatnya begitu juga ketika Tuhan itu bertindak terhadap para pemimpin Israel tadi itu. Memang dari sisi negatif kita ditunjukkan tentang kekeliruan besar yang kemudian ditunjukkan Tuhan ketika kita atau ketika Israel itu bersandar kepada orang-orang yang korup tadi itu, orang-orang yang dari sisi ini bersalah dan mirip seperti Sodom dan Gomora tadi itu. Tetapi juga secara positif Tuhan mau menunjukkan ya, mengarahkan agar kebergantungan itu jangan kepada mereka loh. Ya. Baik pemimpin yang dicerabut maupun pemimpin yang ditambahkan sama-sama. Ini bukan tempat untuk bergantung. Bergantung itu kepada Tuhan. Itu yang harusnya. Ya. Bukan kepada bangsa-bangsa lain untuk memberikan keamanan secara politis. Bukan kepada pemimpin-pemimpin dengan strategi mereka, tapi kepada Tuhan. Karena pemimpin-pemimpin itu
Tuhanlah yang punya kendali dan punya kuasa, siap menggantikan, ya, dan seterusnya. Ya. Karena itu melalui hukuman ini maka Tuhan menginginkan mereka itu untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya. Mengajarkan mereka tentang ya akibat dosa itu seperti ini. Ya. Tapi Tuhan menggunakan dengan cara yang seperti tadi. Tuhan, kita tahu lah, Tuhan dapat menggunakan ya siapapun juga, ya pemimpin atau siapapun juga untuk tujuan yang baik maupun yang sebaliknya. Dalam hal ini kita lihat Tuhan itu menggunakan pemimpin yang tidak kompeten untuk membawa Israel uh, pada kehancuran, dan di saat hancur itu menyadarkan Israel betapa pentingnya, ya betapa nistanya, hinanya bergantung kepada pemimpin. Tetapi betapa perlunya bergantung kepada Tuhan, sang pemilik, ya, sang penguasa para pemimpin tadi. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sama-sama, nyatanya sebenarnya bukan hanya pemimpin juga yang korup. Umat pun ya mengalami hal yang sama. Ya. Di Yesaya 3 ayat 89, ya, umat digambarkan sebagai umat yang juga jahat di sana. Ya. Wajahnya, ya, mukanya, ya, air mukanya itu menyatakan sebuah kejahatan. Ya, kita lihat aja udah ketahuan nih orang jahat, gitu. Ya. Ayat 3, pasal 3 ayat 8. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh, sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka, perkataan dan perbuatan melawan Tuhan, dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Yang kesembilan, lihat gambaran kejahatannya. Air muka mereka, ya, wajah mereka, tampilan look mereka itu menyatakan kejahatan mereka. Ya. Tidak usah kemudian orang mencari-cari tahu, melihat mukanya saja udah ketahuan kalau mereka itu jahat. Ya. Lalu kemudian dan digambarkan kejahatan mereka itu seperti orang Sodom. Kalau tadi pemimpinnya yang digambarkan seperti itu, sekarang umatnya pun digambarkan sebagai orang Sodom. Ya, Kejadian 3 tadi sudah, Kejadian 13 sudah menunjukkan, ya orang Sodom itu sangat jahat, berdosa kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi kejahatannya itu luar biasa. Ya, mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi, tetapi menyebut terang-terangan, ya menyebut ya dosa yang mereka, ya tidak lagi disembunyi-sembunyikan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini mengingatkan saya kepada jemaat Korintus. Kalau Bapak Ibu membaca di Korintus 5 ayat 1, ada satu dosa yang kemudian di bangsa lain, di bangsa kafir tidak dilakukan, tapi di jemaat Korintus itu dilakukan. Ironisnya, mereka tidak kemudian menegur dosa itu dan pelakunya justru menganggap hal itu sebagai sebuah kebanggaan karena bisa bersikap hidup toleran, hidup modern, dan kemudian menormalisasi dosa, ya, dan menerima dosa ini sebagai bagian dari gaya hidup yang baru, modern, ya. Kita mengasihi, kira-kira begitu, ya. Korintus 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di bangsa kafir pun tidak mengenal dosa seperti itu. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri anaknya, istri ayahnya, ya. Seorang yang hidup dengan ibu tirinya, ya, selingkuh dengan ibu tirinya, ya. Sekalipun demikian, ayat 2, kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Mereka justru menyombongkan diri ketika bisa menerima, ya, orang yang berdosa tadi, yang dosanya tidak pernah dilakukan di bangsa-bangsa lain, kira-kira begitu, ya. Lalu kemudian bukan hanya menyombongkan diri, mereka juga kemudian membiarkan orang yang melakukan dosa dan tidak mendisiplinkannya. Ya. Inilah gambaran yang kemudian dialami oleh, ya, jemaat umat Israel yang ada di konteks Yesaya. Mereka jahat, ya. Kejahatannya itu dipamer-pamerkan, disombong-sombongkan, begitu rupa. Ya. Mohon maaf Pak, waktunya 5 menit lagi Pak. Oke. Ya.
Nah, itulah dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa lihat sama-sama ya, betapa penting kita memandang dosa itu sebagai sesuatu yang serius ya, sebagai sesuatu yang serius. Karena itu ya jangan kemudian pernah mentoleransi terhadap dosa, apalagi sampai menyombongkan tindakan berdosa. Oh, di gereja kami sudah ada yang LGBT, kami terima dengan tangan terbuka dan seterusnya, kami kemudian mengizinkan dia pelayanan dan seterusnya. Tapi tidak menyelesaikan dan tidak melayani secara pastoral LGBT-nya. Nah, itu juga dosa. Nah, ini sama juga dengan di 4 Korintus tadi. Betul, kita harus mengasihi orangnya. Tetapi apakah kemudian membiarkan tindakan dosanya yang dilakukan terus-menerus, bahkan memberikan ruang untuk dia untuk mengaktualisasi dirinya dalam sebuah pelayanan? Bukankah sebuah pelayanan itu menjadi legitimasi untuk orang mengatakan, tuh LGBT boleh saja kok pelayanan. Ya. Kenapa gereja yang lain tidak mengikuti? Nah, itu berbahaya. Jangan, dari sini kita juga belajar betapa pentingnya hati-hati sebuah upaya untuk menormalisasi sebuah dosa, mengakomodasi sebuah dosa, ya, memaklumkan sebuah dosa. Ya. Karena apa? Dari konteks ini kita ditegaskan bahwa dosa itu memang harus ditanggapi secara serius, ya, karena dampaknya yang besar, ya, karena ketidakpedulian terhadap dosa itu bisa berdampak menjadi sebuah malapetaka. Ya. Nah, nah selanjutnya kita lihat sama-sama bagaimana Israel digambarkan sebagai perempuan yang sombong. Ya, tadi sudah banyak diskusinya, ya, kesombongan Israel dalam bentuk penampilan fisiknya. Jadi saya cepat-cepat saja, ya. Lalu kemudian dalam kemewahan, perhiasan dan seterusnya, ya. Lalu kemudian kesombongan atas gaya hidup sosialnya mereka. Tapi jangan lupa, Tuhan pun ya pada akhirnya kemudian menghukum mereka karena kesombongan itu. Ya, ya. Tuhan menghukum, ya, membalikkan posisi kebanggaan dari, ya, perempuan tadi itu, ya, dari perempuan yang sombong tadi itu. Ya. Nah, tadi juga sudah banyak disinggung sebagai misalnya rempah-rempah yang harum jadi busuk, ya, lalu kemudian ikat pinggang jadi seutas tali, ya, ganti selampit rambut kembali kemudian menjadi rambut yang gundul, ya, ganti pakaian hari raya diganti dengan pakaian kabung dan seterusnya, ya. Belum lagi ada penderitaan fisik di ayat 3, di ayat 25 dan seterusnya. Belum lagi perkabungan yang terjadi, ya. Belum lagi kota itu akan seperti perempuan bulu yang duduk di bumi dan seterusnya. Artinya ada kehancuran, ya, di kota itu. Ya. Ada kehancuran karena kesombongan tadi itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka dampaknya, ya, terhadap itu semua adalah situasi yang kemudian sulit. Tadi banyak disinggung. Siapa sih sebenarnya perempuan yang dimaksudkan di sini? Apakah kita bisa menafsirkan itu bagian dari 7 gereja? Tadi juga sudah disinggung dan saya setuju bahwa kita tidak bisa direct ke sana. Ya, saya akan jelaskan logikanya sebentar lagi. Di dalam Yesaya 4 ayat 1 menggambarkan bahwa situasi sosial, ya, itu sangat sulit pada waktu itu dan kemudian setelah kehancuran di pasal 3 bagian akhir tadi. Saya setuju juga dengan Pak Ucok tadi yang menunjukkan bahwa sebenarnya Yesaya 4 ayat 1 itu masih ada kaitannya dengan pasal 3 yang di bagian akhir yang menunjukkan bagaimana banyak laki-laki meninggal, ya, mati kemudian di medan perang dan seterusnya. Nah, di ayat 1 ini menunjukkan tentang, ya, akibat dari itu semua, ya. Maka perempuan-perempuan itu merasa apa ya, laki-laki menjadi langka, ya. Maka perempuan itu karena tidak mau hidupnya dalam aib, maka mereka mencari perlindungan, ya, untuk dinikahi orang, ya. Supaya apa? Menghapus aibnya tadi. Supaya apa? Ya, supaya mereka tidak dipermalukan, tidak malu, ya. Itu tentu saja tafsiran secara historis seperti itu. Tetapi kalau kita mau apa ya, memberanikan diri sedikit kalau kemudian menafsirkan secara simbolis, ya.
Kalau kita lihat misalnya dari sisi yang berbeda, bagaimana apa yang diminta perempuan tadi itu hanya tadi sudah disinggung juga bagaimana mereka itu sebenarnya hanya menginginkan identitas tapi minus komitmen, ya, identitas minus komitmen, ya, mereka mau dinikahi tapi demi status saja, ya, mereka mau menjadi istri tapi tidak benar-benar mau dipimpin sebagai istri. Artinya apa? Tidak ada komitmen tadi itu, ya. Mereka ingin menerima berkat, ya, ini gambaran seperti itu. Mereka sepertinya ingin menerima berkat dari Tuhan, tetapi ogah menjalani hidup di dalam ketaatan dengan Tuhan. Kalau secara simbolis kan begitu. Nah, ini justru bermakna negatif. Kalau tadi di tafsiran perempuan itu sama dengan gereja, gereja itu ada keterkaitan dengan gereja, perempuan itu sama dengan gereja, ya. Nah, lalu kemudian gereja itu harus bergantung, berkait dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki, bergantung sepenuhnya kepada mempelai laki-laki. Nah, di dalam konteks ini justru sebaliknya. Bukan semakin bergantung. Kita tunjukkan kelakuan perempuan tadi justru sebaliknya. Bagaimana mereka maunya hanya statusnya saja, tetapi tidak mau berkomitmen. Mereka maunya hanya dimasukkan dalam sebuah hubungan saja, tapi minus ketundukan. Artinya apa? Tidak seperti gambaran yang digambarkan di dalam 7 gereja tadi, bagaimana gereja harus semakin melekat kepada sang mempelai laki-laki. Justru di sini nggak mau kemudian dipimpin kok, ya. Tidak ada kemelekatan di sana, tidak ada kebergantungan di sana. Yang penting hanya dia tidak malu saja. Yang penting di sana adalah dia tidak mendapatkan aib saja. Nah, seperti itu, ya. Meskipun kalau kita lihat, ya, kondisi 4 ayat 1 itu gambaran dari kondisi sulitnya setelah kehancuran. Tetapi pada akhirnya tadi sudah banyak dijelaskan. Nah, Tuhan kemudian pada akhirnya kembali memberkati mereka. Ya, bagaimana Tunas itu yang digambarkan, ya, itu adalah Mesias nanti akan menolong, memberikan, mengembalikan mereka kepada kemuliaan dan pemulihan, ya. Bagaimana mereka mendapat privilege untuk merasakan hasil dari tanahnya kembali. Jadi hasil dari tanah itu bukan soal bagaimana mereka memiliki metode, strategi atau cara tanam yang luar biasa, bagaimana, bukan soal kemampuan seseorang mengolah tanam dan seterusnya, tapi soal cara Tuhan memberkati seseorang, cara Tuhan memberikan rezeki kepada seseorang. Ketika Tuhan memutuskan itu semua, walaupun pinter sepinter apapun kemudian mengolah tanaman, memiliki strategi, tapi kalau kemudian Tuhan tidak memberkati, ya tidak membuahkan hasil. Ya, karena itu betapa penting kemelekatan kepada Tuhan tadi itu, dan betapa penting berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada tanamannya, bukan kepada metodenya, bukan kepada strateginya, ya. Nah, begitu juga Tuhan akan memulihkan secara spiritual. Orang-orang yang tersisa akan disebut kudus, ya, nama mereka tercatat dan untuk beroleh hidup. Tuhan akan membersihkan kekotoran mereka dan seterusnya. Lalu kemudian ada pemilihan dan pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan, ya. Bagaimana ini digambarkan seperti uh, balik di Keluaran lagi, ya. Tuhan akan memberikan awan di siang hari dan kemudian api yang menerangi di malam hari. Itu kan simbol sebuah perlindungan dari Tuhan. Itu simbol sebuah pemeliharaan dari Tuhan. Dan ini adalah gambaran, ya, bahwa kebergantungan umat itu seharusnya bukan kepada para pemimpin tadi itu, tapi kebergantungan umat harusnya kepada Tuhan yang mampu menjaga mereka, ya, yang mampu mengamankan mereka, yang mampu memelihara mereka, yang mampu mengayomi mereka, bukan kepada pemimpin-pemimpin yang tadi itu. Ya. Di sini kita semua tahu Tuhan berjanji untuk memberikan perlindungan kepada umatnya, ya, tiang awan, ya, dan api yang menyala, ya, dan seterusnya. Tentu saja ini menunjukkan kehadiran Tuhan dan penyertaan dan sekaligus perhatian Tuhan kepada umatnya. Dan pemeliharaan seperti inilah yang seharusnya kemudian dirindukan oleh orang percaya. Ya. Mungkin ini yang bisa saya bagikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.